Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyarura. Bahagia rasanya setelah berbagai pertimbangan dan juga proses persiapan yang gampang-gampang sulit karena dikerjakan di tengah masa pandemi dan urusan perkuliahan yang sampai saat ini masih saya jalani, mengurus usaha dan juga kegiatan-kegiatan lain. Akhirnya video pertama saya dapat tayang juga. Oh iya, sebelum kita masuk ke topik pembahasan pada video kali ini, saya ingin sharing nih, kenapa saya sampai membuat YouTube channel. Nah, awalnya membuat YouTube channel adalah sesuatu yang tabu bagi saya. Akan tetapi karena beberapa pertimbangan, akhirnya pertimbangan itulah yang meyakinkan saya sampai membuat YouTube channel ini. Nah, alasan saya yang pertama yaitu sampai saat ini masih banyak rekan-rekan dan adik-adik pada khususnya yang bertanya terkait jurusan psikologi. Pertanyaan itu seperti, "Kak, di jurusan psikologi itu belajarnya apa saja? Kak, kalau di jurusan psikologi ada matematikanya enggak?" Terus pertanyaan-pertanyaan lain yang kiranya masih menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab gitu. Ini relate dengan alasan saya yang kedua, yaitu ketika saya duduk di bangku kelas 3 SMA, saya mencari tahu tentang apa sih yang dipelajari di psikologi. Kalau sudah lulus di psikologi, kita bakalan jadi apa gitu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain lah gitu. Yang ketika saya cari, saya belum dapat banyak referensi yang saya butuhkan. Hingga saya berharap dengan YouTube channel saya ini, saya bisa menjawab pertanyaan saya sendiri pada tahun 2018 yang kiranya pertanyaan itu sama dengan teman-teman yang ingin masuk di jurusan psikologi atau ingin mengetahui pengalaman atau apa aja tentang jurusan psikologi gitu. Nah, alasan yang ketiga yaitu sekitar tanggal 14 Juni kemarin, saya pertama kali tahu dan lihat Mbak Analisa di YouTube channelnya. Nah, pada saat pertama kali lihat Mbak Analisa di salah satu video, saya langsung kagum karena Mbak Analisa pembawaannya itu hangat, terus pembawaannya, penyampaian materinya yang ringan bagi orang awam dan juga saya sebagai mahasiswa psikologi gitu. Nah, ketika itu saya langsung menjadikan Mbak Analisa sebagai sosok inspirasi baru bagi saya di dalam dunia psikologi. Nah, sehingga ini juga relate dengan alasan saya yang keempat, yaitu untuk mengaktualisasikan diri. Salah satu teori kebutuhan Maslow yaitu aktualisasi diri. Di next video insya Allah kita bakalan bahas tentang teori kebutuhan Maslow. Kita masuk ke alasan yang kelima. Ini alasan yang terakhir, tenang. Saya ingin mengimplementasikan salah satu hadis yang sering kita dengar, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya berharap dengan YouTube channel saya ini akan menaruh manfaat bagi saya khususnya dan bagi orang banyak pada umumnya gitu. Oke, kita masuk ke topik pembahasan pada video kali ini. Nah, yaitu kenapa pilih jurusan psikologi. Sebenarnya alasan sederhana, karena ketika saya berusia 5 tahun seperti anak-anak pada umumnya, ketika ditanya kelak mau jadi apa, jawaban yang paling sering saya sebutkan adalah mau jadi dokter. Kenapa saya ingin jadi dokter? Alasan pertama karena ingin ikut-ikut teman. Alasan kedua karena ketika saya melihat seseorang menggunakan jas berwarna putih, ketemu dengan pasien, aura kecantikannya itu bertambah berkali-kali lipat gitu. Terus alasan saya yang ketiga yaitu ketika saya mendengarkan seorang pasien mengucapkan terima kasih kepada seorang dokter, saya merasa ada suatu hal yang menurut saya ini nih yang saya cari gitu. Saya merasakan kepuasan batin ketika saya melihat seorang dokter mampu untuk menolong, untuk membantu pasiennya gitu. Cita-cita saya menjadi seorang dokter berlanjut hingga saya duduk di bangku kelas 2 SMA karena dukungan, support dari kedua orang tua saya yang luar biasa yang meyakinkan saya bahwa kedokteran adalah jurusan yang tepat gitu untuk saya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, seiring saya belajar tentang biologi, saya mulai kewalahan gitu. Apalagi melihat referensi-referensi buku-buku kedokteran gitu yang menurut saya
wah, saya tidak sanggup gitu, saya tidak sanggup untuk menjadikan jurusan kedokteran sebagai pilihan saya gitu. Oh iya, saya ingin bilang bahwa sampai detik ini saya masih kagum kepada teman-teman yang mengambil jurusan kedokteran, karena mereka itu adalah orang-orang yang terpilih gitu, kuat fisik, kuat mental, kuat finansial ya tentunya. Nah, oke, kita lanjut. Seiring berjalannya waktu, keinginan saya itu mulai pudar untuk memilih jurusan kedokteran sebagai pilihan saya. Akan tetapi saya tidak bisa pungkiri bahwa saya juga ingin tetap menjadi seorang dokter gitu. Akhirnya saya mencari tahu kira-kira jurusan apa yang tetap bisa menjadikan saya sebagai seorang dokter, tapi tidak membuat saya pusing, tidak membuat saya harus tidak seribet kedokteran gitu untuk saya pribadi gitu. Nah, akhirnya saya menemukan jurusan psikologi. Jurusan psikologi ini juga menurut saya adalah profesi untuk menjadi seorang dokter, tapi bukan dokter fisik, melainkan dokter mental, dokter jiwa gitu. Intinya adalah saya ingin tetap mewujudkan cita-cita orang tua saya untuk menjadikan saya sendiri pribadi untuk menjadi seorang dokter, tapi tidak menyampingkan keinginan saya gitu, keinginan saya dan hobi saya. Jujur, hobi saya itu adalah bertemu dengan orang, berinteraksi dan lain-lain. Dan menurut saya jurusan psikologi adalah jurusan yang tepat bagi saya untuk menggabungkan antara keinginan orang tua dan juga keinginan saya atau hobi saya lah, seperti itu. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin sharing terkait pengalaman atau pertanyaan tentang jurusan psikologi, boleh tulis di kolom komentar atau di Instagram saya, Masyrurah. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.